Ganti judul. Saya bingung-bingung. Itu pasti ada responsif dari kelebihan data. Jadi memang harus dilatih. Karena nanti kita tidak terlatih, itu buktinya dengan diri saja kita tidak peka, ngerti ya? Jadi jangan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita kalau dengan diri saja kita nggak tahu diri, tidak peka terhadap diri. Ini cuma latihan untuk mengenal diri saja. Ya, itu saat Anda terus melakukan kontemplasi ini semakin peka. Ternyata residual memori pikiran itu mengotori kita sehingga kita sendiri tidak bisa merasakan apa yang ada dalam diri kita. Diri yang setiap hari dibawa ini tertutupi penderitaan akibat residual pikiran itu saja. Maka meditasi adalah proses menuju meditatif, menyerah penderitaan. Justru kesempatanmu untuk menemukan kebahagiaan itu ya saat kamu bermeditasi itu. Oke. Ini teknik pertamanya. Maka ini disebut recharge energy. Jadi tubuh itu seperti HP, bisa berfungsi gitu, saat dicas. Kalau tidak dicas ya mati, agar seluruh fungsi lain tidak bisa digunakan. Maka dicas, malam hari dicas berapa kali tergantung frekuensi intensitas dari tingkat kesibukan Anda. Nek seminggu ya arep tur gitu kan, sibuk meeting, ada harus meeting nguruti administrasi ini dan lain sebagainya, ini database ini pusing 7 keliling. Recharge-nya agak diperbanyak, seminggu 4 kali untuk menanggungnya, tergantung kebutuhan Anda. Tadi itu di warning, waduh kemarin saya rapat melelahkan, recharge. Besok saya akan berhadapan lagi dengan kemungkinan perjalanan yang semakin panjang atau dengan kesibukan yang lebih rutinitas lebih padat, recharge. Daripada Anda menunggu energi habis ketika Anda meeting dan rapat, Anda stres, mudah emosi karena kesadaran menurun, itu seiring energi kita menurun. Orang yang energinya defisit, kesadarannya menurun, mesti gampang lesu, mesti gampang marah. Maka eling lana foto full, gairah hidup, diarani semangat ini ketika full, ketika energi Anda full. Jadi tidak nyambut gawe dirasani wong enek onsus biasa. Kita tidak reaktif tapi hanya responsif. Reaktif beda. Marahnya di kantor tapi masih dibawa ke rumah, itu reaktif. Itu beracun. Itu sawan. Ketika Anda memelihara itu menjadi kedongkolan terus menerus, jangan salahkan ketika jantung itu menolak untuk menyimpan itu dan akhirnya out. Cukup hidup itu cukup responsif, jangan reaktif. Respon saja, ada apa respon? Wes pergi hilang mereka, direspon hilang lagi. Sebagian bernapas, harus responsif saja. Nah ini kok kan reaktif, akhirnya menjadi residu kan? Dikon ngerasa ada tubuh sendiri bingung di mana? Itu urip itu sekarang tuh hidup, itu tersesat di dalam itu. Tersesat di dalam ciptaannya dewi, Gusti yang tersesat di dalam ciptaannya sendiri itu yang menungso sing kesesat orang angen-angen dewi ini. Iki urip, lah kok nunggu mati lho. Iki kesesat. Mati yang menunggu kayak kualitasnya sama itu. Jadi planning surga itu lakukan sejak dini untuk mengalami surga. Nanti akan pengalaman itu akan ada bawa ke surga sana. Jadi rencana surga itu sejak dini. Jangan merencanakan neraka dengan penderitaan Anda dan tidak membersihkan residual memori atau hasil aktivitas pikiran yang terserap di dalam tubuh kita. Karena tubuh sedang mengalami pemborosan energi. Di mana Anda banyak berpikir, Anda menguras energi. Kelelahan Anda tidak banyak dipengaruhi oleh aktivitas fisik, tapi pikiran. Uang itu ya, ogak nyapo-nyapo, pikirannya oke beban, wih lemes-lemes diri. Tidak, kaya rasanya kaya bar melayu pirang jam gitu. Gara-gara ini. Dan ini stabilitas terkuras habis. Di mana Anda memikirkan sesuatu berkaitan dengan ruang waktu dan lain sebagainya, pikiran Anda akan ke sana mengantarkan energi. Makanya ketika Anda ngerti tempat ini, Anda memikirkan tempat ini, mesti ketok jejak pikiran di sini. Oh ini untuk mendeteksi ini kayak ini, ibae bocah ini karakternya sama. Besok ketika duduk di sini ya gue bocah ini, sengirep pikiran ini. Jadi kadang kita memikirkan orang itu dia ngerti, waktu dipikirin
Kilatnya kecakot jadi padahal ora guru-gurunya ora eling password. itu ya. Ini teknik dasar charge energy. Maka ini disebut Sandireka, membangun candinya dulu, membangun bait Allahnya dulu, bait ini ya sehingga sarangnya tidak dulu. Baru di situ kita bisa beribadah atau suwito, kita bisa jumeneng. Kalau baitnya saja tergoncang kita tidak mungkin masuk ke dalam. Ya, jadi merawat tubuh itu adalah bagian dari jalan spiritual. Itu satu-satunya cara yang nanti bisa Anda lakukan. Iso diimbangi karo poso aja, menjaga pola makan. Nanti ini selanjutnya ganti teknik maneges. Teknik maneges ini teknik nyipto, mengarahkan seluruh fokus pikiran untuk mendesain calon kemungkinan takdirmu sendiri yang belum terjadi. Dimulai dari sekarang, iki, saiki, neng kene, aku gelem. Jadi momentum kekinian, saiki, bukan masa lalu, bukan masa depan. Iki, saiki, neng kene, aku gelem. Ini teknik untuk mencipta, membuat desain arsitek atas kemungkinan bangunan yang Anda bangun. Desain manifest mewujudkan. Saat Anda bisa melakukan ini secara konstan dan konsisten, apa yang Anda pikirkan akan terjawab, akan terjadi. Jadi menungso itu kemampuan ciptanya berkurang karena tidak fokus. Makanya diarani kokean kelainan. Keinginan itu satu, desain secara menarik, fokus ke sana. Tahun ngarep hidupku seperti ini, desain itu. Maneges, tegesi terus. Tapi karena terjadi reaktivitas, strategi oke, gak jadi. Karena semesta itu bingung merespon. Ini tidak sih ngerti wujud nih. Kokean proyek 1, 2 saja tapi fokus, terus dan konstan. Anda ini kan mendesain tubuh Anda untuk terus digris. Bayangkan ketika Anda taruh di dalam pikiran Anda bahwa masa tua itu adalah masa yang menjemukan dan melemahkan. Itu proyeksi Anda. Padahal jenengan bisa melatih dan ini Anda melakukan itu semua. Karena masa tua itu adalah masa kesegaran dan kematangan. Masa muda adalah masa perjuangan. Tapi selama diprogram bahwa tua itu gak bisa nyapa-nyapa, tua ini karek lokal-lokal, tua Anda akan mendesain itu terus. Maka ubah modenya, diganti menjadi mode kualitas human being, menungso sejati itu. Misal jenengan itu duwe karep, aku tahun ngarep iso bangun rumah, itu ya misalnya ya. Daripada Anda ucapkan, Anda mindfulness saja, Anda tegesi saja bahwa desainnya kayak ini, seperti ini, aku merasakan di dalam, terus konsisten. Law of attraction digunakan untuk menitis loa. Wong Jawa duwe teknik jenenge maneges, nyipto. Arep ning Surabaya iki tak cipto sik mulai saka numpak bis teko kono ketemu wong seneng dicipto. Radar keselamatan Anda itu sudah kamu cipto sendiri. Itu dongane wong zaman biyen seperti itu. Daripada dongo bibir, dia menggunakan dongo cipto. Nah, Anda harus mengerti bahwa sesuatu yang ada di jagat raya ini dimulai dari pikiran atau benih imateri jagat raya itu sendiri. Pikiran Tuhan melahirkan manifest jagat raya. Pikiran manusia melahirkan sesuatu yang dibutuhkan untuk takdirnya. Nah, respon alam itu merespon dari apa yang kepantulkan dari kualitas batin yang isinya pikiran, hasrat, dan kesadaran. Saat Anda pengen punya rumah, terus setelah itu Anda ngelokro, orang madep mantep, misalnya gitu ya, aku ingin punya rumah tahun depan, aku ingin punya pekerjaan tahun depan, tapi itu sebenarnya Anda berpikir bahwa duitnya seperti jalan seperti itu, semesta Anda bingung merespon. Padahal ketika Anda pengen, itu sudah meletakkan kemungkinan. Baru setelah ini, wes, aku percaya, yang penting aku terus meningkatkan kualitas kompetensiku saat ini. Mbok piye dalane aku percaya akan terjadi. Itu kan jane padha kowe percaya nek Gusti ki enak sebenarnya. Tapi ketika ada merespon, aduh, iya ya iki duitnya konti. Itu semesta itu merespon. Ketika Anda melepaskan itu berarti jawaban Anda
Aku pengen, aku gak pengen. Bingung semesta ini. Jadi pengen murah. Jagat itu bingung karena partikel itu tidak tergerakkan. Tapi ketika Anda terus meletakkan aku pengen itu, terus Anda rawat, Anda membayangkan kehidupan masa depan seakan-akan Anda mengalami seperti apa yang Anda bayangkan, itu akan menarik seluruh partikel atom untuk mewujudkan itu. Karena jagat raya itu isinya bahan baku kemungkinan. Manusia itu diparingi kekuatan untuk memanipulasi dengan cipta rasa karso. Ketika itu dipusakan untuk mencipta, itu akan terjadi. Dan lihat saja, mesti mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Dimulai dari hal kecil. Ada sebelum kesini, bayangkan saya ketemu Mas Unjuk, bayangkan menjadi menggembirakan, mendapat ilmu terus. Lah menurut saya sering melangkah kepada sesuatu yang tidak energize dan negatif, aneh nih. Itu otomatisasi. Wes ngerti gak penak, digo terus, tidak diarahkan kepada titik yang lebih objektif. Daripada Anda hanya berdiskusi dan mengeluhkan masalah Anda, ubah cipta Anda sejak dini, ganti modenya.